Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Siti Hertina Fitri dalam pelajaran seni budaya. Oke, ini minggu terakhir, minggu efektif kita. Jadi ini materi kita yang terakhir. Jadi ini materi pengantarnya aja. Untuk lebih lengkapnya bisa abang dan kakak lihat di buku cetaknya. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu, supaya pekerjaan dan pelajaran kita hari ini menjadi berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa belajar. Oke, materi kita yang terakhir yaitu tentang seni peran, pemeranan. Istilah pemeranan disebut juga dengan seni peran atau seni acting. Seorang pemeran dalam melakukan pemerannya dikenal dengan sebutan aktor, aktris, pemain, tokoh, dan seterusnya. Aktor, aktris, pemain, tokoh merupakan inti dalam seni peran dan seni teater pada umumnya. Oleh karenanya, tanpa seorang pemeran, seni pertunjukan tidak akan hadir di hadapan kita. Teater dalam pengertian khusus itu diartikan sebagai sebuah drama ya. Oke, selanjutnya masuk ke unsur seni peran. Oke, berikutnya ada beberapa unsur seni peran yang menjadi persyaratan dalam pemeranan. Oke, yang pertama itu cerita atau naskah yang dibawakannya harus mengandung konflik atau pertentangan antar tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Jadi dapat pula pertentangan tokoh cerita dengan lingkungan, dengan dirinya sendiri, yaitu keyakinan dan seterusnya. Oke, selanjutnya adanya kerjasama dan kerja bersama yang baik antar pemain dan sutradara dalam membangun irama permainan seni peran. Jadi dengan beberapa unsur artistik pentas yang hadir melingkupi tokoh dalam suatu adegan, babak atau disebut dengan kepekaan ruang dalam membangun atmosfer pertunjukan. Oke, yang ketiga, menghindari terjadinya kesalahan pemilihan tokoh atau miscasting dalam pemeranan sehingga terjadi overacting atau acting yang berlebihan, atau underacting, acting di bawah standar, kurang ekspresif dari tuntutan peran yang dibawakan. Jadi pemeran aktor aktris yang baik adalah manusia kreatif yang selalu berinisiatif untuk mendadani dan menyempurnakan tubuhnya, mentalnya, sosialnya tanpa harus menunggu perintah orang lain dan atau sutradara. Oke, yang keempat itu adanya keberanian untuk mencoba dan gagal atau trial and error. Pada dasarnya suatu keberhasilan kita harus meyakini dari kegagalan. Itulah pentingnya suatu kegigihan dan kemauan yang keras perlu ditanamkan oleh diri kita sendiri. Yang kelima, memiliki wawasan dan suka bergaul. Kenapa? Karena itu diisyaratkan untuk gemar membaca, menonton pertunjukan, harus peka terhadap kejadian sekitar dan isu-isu yang aktual untuk melatih ingatan dan emosi pemeran sekaligus sebagai bahan apa yang akan dibicarakan secara tematik. Oke, yang keenam, harus percaya diri. Memiliki kesadaran potensi akan kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Jadi tidak sedikit orang di sekitar kita memiliki kecantikan, ketampanan, jelek, pendek, jangkung, atau postur tubuh tidak ideal, tidak menarik dan menjadi pusat perhatian orang lain. Tetapi dengan ketampanannya, kecantikan di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, dan ditunjang dengan kemampuan lebih dari dirinya, menjadi luar biasa dalam bidang pemeranan. Contohnya itu Reza Rahardian, Dude Herlino, Sule, Bopak, dan sederet artis lainnya.
Jadi dalam perkembangannya pemeranan terutama dalam dunia sintetis sinematografi lebih dikenal dengan seni acting. Kata acting sendiri dalam bahasa Indonesia ditulis acting dari turunan kata kerja to act, artinya berbuat, bertindak seolah-olah atau menjadi sesuatu. Dia. Oke, berikut unsur seni peran. Unsur seni peran. Modal dasar seorang pemeran tidak sebatas penguasaan tubuh, ekspresi mimik, penghayatan suara, dan kemampuan pikir yang harus dimiliki. Tetapi dalam pembelajaran seni peran perlu ditunjang dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap unsur-unsur lain sebagai penunjang pemeranan di dalamnya, yaitu cerita atau naskah, rias, busana, aksesori atau kostum, peralatan, irama permainan atau kepekaan musikalitas, dan kepekaan ruang atau tempat bermain peran. Oke. Jadi pentingnya unsur-unsur pemeranan dimaksud adalah untuk memberikan kesempurnaan dan totalitas ekspresi watak tokoh dan pesan moral yang diungkapkan seorang pemeran dalam suatu hubungan. Oke. Ini dia unsur dalam seni peran itu. Yang pertama ada lakon. Kata lakon sama halnya dengan istilah ngalalakon, boga lalakon dalam bahasa Sunda atau ngelelelakon dalam bahasa Jawa, artinya melakukan, melakoni cerita yang dilakukan oleh seorang tokoh, biasanya tokoh atau pemeran utama dengan kata-kata verbal atau tanpa berkata-kata atau non-verbal dalam suatu peran yang dibawakan. Kedudukan lakon, cerita, atau naskah merupakan unsur penting dalam seni teater sebagai nyawa, nafas atau ruh dalam menjalin hubungan cerita atau struktur cerita melalui tokoh atau peran yang dibawakan seorang pemeran. Oke. Berikut unsur penokohan dan perwatakan penokohan. Pemeran merupakan unsur penting dalam pemeranan bersumber dari lakon, cerita, naskah yang dituliskan atau tidak ditulis oleh seorang pengarang. Jadi penokohan di dalam seni teater dapat dibagi dalam beberapa kedudukan tokoh atau peran. Oke, ini dia. Yang pertama ada protagonis atau tokoh utama. Jadi pelaku utama atau pemeran utama atau boga lalakon disebut sebagai tokoh putih. Ini biasanya bayi gitu ya. Kalau nyebutnya anak mudanya gitu. Jadi kedudukan tokoh utama adalah memainkan cerita hingga cerita memiliki peristiwa dramatis atau konflik pertentangan. Berikutnya antagonis. Maksudnya antagonis ya, bukan antagonis. Antagonis itu lawan tokoh utama. Ini biasanya bersifat kurang baik. Jadi penghambat pelaku utama disebut sebagai tokoh hitam. Kedudukan tokoh antagonis adalah yang menghalangi, menghambat itikat atau maksud tokoh utama dalam menjalankan tugasnya atau mencapai tujuannya. Tokoh antagonis dan protagonis biasanya memiliki kekuatan yang sama, artinya sebanding menurut kacamata kelogisan cerita di dalam membangun keutuhan cerita. Oke, yang ketiga ada deuteragonis atau tokoh yang berpihak kepada tokoh utama. Biasanya tokoh ini membantu tokoh utama dalam menjalankan etikatnya. Kadangkala tokoh ini menjadi tempat pengaduan atau memberikan nasihat kepada tokoh utama. Itu deuteragonis. Selanjutnya foil. Foil tokoh yang berpihak kepada lawan tokoh utama, berarti kawatnya si antagonis. Jadi biasanya tokoh ini membantu tokoh antagonis dalam menghambat itikat tokoh utama.
Kadangkala tokoh ini menjadi tempat pengaduan atau memberikan nasihat memperburuk kondisi kepada tokoh antagonis. Oke, selanjutnya tetragonis. Itu tokoh yang tidak memihak kepada salah satu tokoh lain, yang lebih bersifat netral gitu. Jadi tokoh ini memberi masukan-masukan positif kedua belah pihak untuk mencari jalan yang terbaik. Oke, orang baiknya. Selanjutnya confident, tokoh yang menjadi tempat pengutaraan tokoh utama. Tempat curhatnya protagonis. Jadi pendapat-pendapat tokoh utama tersebut pada umumnya tidak boleh diketahui oleh tokoh-tokoh lain selain tokoh tersebut dan penonton. Ini kan. Selanjutnya raisonner, itu tokoh yang menjadi corong bicara pengarang kepada penonton. Selanjutnya utility, yaitu tokoh pembantu baik dari kelompok hitam atau putih. Jadi tokoh ini dalam dunia pewayangan disebut goro-goro atau punakawan. Kedudukan tokoh utility kadangkala ditempatkan sebagai penghibur, penggembira, atau hanya sebatas pelengkap saja. Biasanya pelawak-pelawaknya ini. Artinya kehadiran tokoh ini tidak terlalu penting. Ada atau tidaknya tokoh ini tidak akan mempengaruhi keutuhan lakon secara tematik. Kalaupun dihadirkan, lakon akan menjadi panjang atau menambah kejelasan adegan peristiwa yang dibangun. Oke, itu dia. Oke, ini saja materi pengantar kita pada hari ini. Jadi untuk lebih jelasnya silakan kakak dan abang lihat di buku paketnya. Oke, dikarenakan waktu kita kurang, jadi ini kan minggu terakhir efektif. Jadi inilah materi terakhir kita. Jadi besok pertemuan minggu depan insyaallah kita udah ujian. Jadi dibaca materinya, diulang-ulang lagi materinya, karena soalnya tidak jauh dengan apa yang telah ibu berikan materi-materi sebelumnya. Oke, baiklah, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Kita nggak jumpa di video selanjutnya, jadi mohon maaf jika selama ini ada salah kata. Ya begitulah. Oke lah, baiklah, selamat ujian. Sekian saja dari ibu. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.